Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri ke-29 ini dengan para pemain Lias sebagai Surat Tugel, Rusli sebagai Paraji Gading, Mokan sebagai Hesti Rajasa, Margaret sebagai Ken Siwi Nareswari, M. Abud sebagai Ken Arok, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Tiga ekor kuda itu berderap semakin mendekati perkemahan para perampok di tengah padang ilalang karautan. Betapa ketika orang penunggang kuda itu menjadi sangat geram ketika melihat apa yang telah terjadi di perkemahan itu. Keparat
Alas, perbuatan siapakah ini? Apa kabar Paman Paraji Gading? Perbuatan muka semua ini Kameswara. Kami bertiga. Perbuatan gila. Nasib mereka saja yang buruk, Kisanak. Kurang ajar. Aku tidak bisa membiarkan semua ini. Kalian semuanya harus mati dengan cara yang paling mengerikan yang belum pernah dialami oleh orang lain. Kau tidak akan bisa melakukannya, Suradugel. Setan alas, matilah kalian semua. Iya. Tunggu. Apa yang harus ditunggu? Aku akan berbicara kepadanya. Keparat, setan alas. Tidak tersisa satupun anak buahku. Mereka harus bertanggung jawab. Tenanglah, Suradugel. Biar aku berbicara dengannya. Ia bekas keponakanku. Kameswara. Apa yang kau peroleh dari ayahmu? Tumenggung Murti Wandawa? Sebuah cerita yang manis, Paman. Aku merasa senang telah bertemu dengan kedua orang tuaku yang sebenarnya. Dan aku telah menyampaikan salam baktiku kepada mereka. Benarkah kau melakukannya? Terserah Paman Paraji Gading. Mau percaya silahkan. Tidak, aku tidak memaksa. Oh. Benarkah apa yang kau katakan itu, Kameswara? Yang aku bayangkan justru Tumenggung itu menendangmu dan mengusirmu seperti mengusir seekor anjing bujang. Cukup! Paman, kata-kata Paman benar-benar menjijikkan. Tentunya kau sudah mengerti bagaimana asal-usul kelahiranmu itu. Kakang Kameswara, untuk apa kita meladeni orang gila itu? Ia tidak pantas untuk dihormati. Ia lebih hina dari anjing yang tadi disebutnya. Dan Kakang tidak perlu menganggapnya sebagai paman lagi. Orang itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan kita. Hei, Paraji Gading. Belum puas rasanya kalau aku tidak berhasil merobek mulutmu yang besar itu. Oh, perempuan kurang ajar. Aku sekarang telah bebas, tidak terikat lagi, dan ada Kakang Kameswara yang akan membantu melawanmu. Kameswara, apa yang akan diandalkannya? Apa? Paman, apakah aku akan mampu menghadapi Paman atau tidak? Itu bukan soal. Tetapi aku benar-benar menyesal dan terpaksa harus melawan Paman yang telah salah memilih jalan. Apa maksudmu dengan salah memilih jalan itu? Paman bergaul dengan orang-orang yang selalu merugikan orang banyak. Kurang ajar. Bukan main. Aku tersindir, Paman. Bukankah orang-orang yang selalu merugikan orang lain itu adalah aku? Hei, anak muda yang lahir dari penyelewengan. Apa yang kau ketahui dengan keadaan kerajaan saat ini? Apa? Keparat. Kau tersinggung? Kau marah? Apa yang kau ketahui tentang diriku? Sehingga kau berkata lancang dengan mengatakan diriku lahir buah dari penyelewengan. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja kepada pamanmu itu. Paman, katakan Paman, apa perkataan orang itu benar? Dan sejauh mana Paman mengetahuinya? Sepertinya kau harus menyadari mengapa kedua orang tuamu enggan memeliharamu. Tepatnya kau dibuang dari mereka. Dan tentu ada sebabnya, bukan? Jawabannya sudah kau dengar juga. Kalau kau belum jelas, baiklah, aku ulangi sekali lagi. Nah, dengarkanlah baik-baik anak manis. Karena kau adalah anak yang lahir dari penyelewengan istri Tumenggung gila itu. Mulutmu busuk sekali. Tubuh Kameswara terasa berguncang, dadanya mengombak. Kameswara justru tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Sementara itu, Ken Siwi Nareswari yang berdiri di samping Kameswara tidak tahan mendengar ucapan itu. Giginya gemeretak, terasa kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Gadis itu segera mencabut pedangnya. Rasa-rasanya ada keinginan segera merobek mulut Paraji Gading. Sementara itu Paraji Gading nampak tertawa senang karena ucapannya berhasil menyakitkan hati dan perasaan Kameswara. Ketika dadanya berguncang-guncang karena tawanya, tiba-tiba terdengar suara lecutan cambuk di udara.
Rajik Gading, Hesti Rajasa, dan Suradugel segera menoleh ke arah suara itu. Tiba-tiba saja muncul seorang anak muda di tempat itu. Orang yang belum dikenalnya sambil melecutkan cambuknya ke udara. Mereka terkejut luar biasa karena dari lecutan cambuk itu tersalur kekuatan yang maha dahsyat. Terasa bumi yang diinjak bergetar seperti ada gempa. Orang itu terus melecutkan cambuknya. Pandangan matanya tertuju pada mereka. Sirik dilihatnya. Namaku Ken Arok. Aku datang ke sini karena tempat ini akan aku pergunakan sebagai markasku yang baru. Akulah yang telah membantai orang-orang yang tidak berguna itu. Dan sekarang, syukur kalian datang kemari. Karena aku yakin, kalianlah yang akan bertanggung jawab terhadap mereka semua. Tikus-tikus busuk merusak sawah. Bersiaplah untuk mati. Gila. Rajik Gading, Hesti Rajasa, dan Suradugel segera melompat mundur. Mereka benar-benar terpukau menyaksikan apa yang diperbuat pemuda yang menyebut dirinya Ken Arok itu. Tatapan matanya memancarkan warna kebiru-biruan. Perlahan-lahan dia melangkah. Selangkah pula ketiga orang di depannya mundur. Seperti seekor singa yang akan menerkam mangsanya. Tiba-tiba terdengar suara auman. Ken Nareswari menggigil ketakutan, sedangkan Kameswara terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah Ken Arok melompat. Gila! Suradugel mati. Hati-hati, Hesti Rajasa. Orang itu kelihatannya sangat berbahaya. Kau lihat matanya ada sesuatu yang janggal. Pemuda ini sepertinya memiliki sesuatu yang dahsyat. Tatapan matanya menimbulkan sinar kebiru-biruan. Aku ingat dengan cerita orang-orang tua. Siapa yang memiliki tatapan mata seperti itu adalah seorang yang terpilih. Orang Panilih atau Kawahyon. Oh, betulkah orang ini pilihan para dewa? Aku harus hati-hati menghadapinya. Meski Rajik Gading dibekali ilmu yang tinggi, namun dia merasa miris menyaksikan tingkah pemuda itu. Kemudian dia mengeterapkan ilmu andalannya untuk berjaga-jaga. Ajian Panglimunan. Paman Paraji mengeterapkan ilmu Panglimun. Rupanya Paman Paraji menganggap orang ini luar biasa. Tidak salahnya aku mengikuti Paman untuk berjaga-jaga. Orang yang bernama Hesti Rajasa segera mengikuti sikap Rajik Gading. Dia segera mengeterapkan ilmunya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya lenyap tidak kasat mata. Kameswara dan Ken Nareswari memperhatikan sikap mereka tanpa sedikit pun mengedipkan mata. Bukan main. Mereka menghilang. Mereka lenyap tidak terlihat mata biasa. Ajian Panglimunan benar-benar ilmu yang mumpuni. Kakang, mereka menggunakan aji Panglimunan milik perguruan Pesanggaran. Shh, diam saja Ken Siwi. Pemuda yang bernama Ken Arok itu tersenyum melihat lawannya tidak nampak, tidak berwujud. Kemudian pemuda itu menyiapkan cambuknya, dan beberapa saat kemudian cambuknya pun telah terayun dan terdengar suara ledakan yang dahsyat.
Rupanya sia-sia saja Hesti Rajasa dan para Cigading bersembunyi di balik ajian Panglimunan, karena cambuk yang disabetkan Ken Arok telah menyamparnya, dan akibatnya sangat mengerikan bagi keduanya. Bukan saja Kamanungsan, tapi di dada mereka masing-masing telah basah bersimbah darah. Matilah kalian! Kisanak Ken Arok, jangan! Ternyata teriakan Kameswara didengar oleh Ken Arok. Cambuk yang telah terangkat siap menghajar korbannya perlahan-lahan diturunkan kembali. Wajah Hesti Rajasa pucat sekali. Sepertinya dia sedang menghadapi dewa kematian yang siap mencabut nyawanya. Sedangkan para Cigading, dadanya mengombak menahan rasa nyeri yang... Paman, bagaimana keadaan Paman? Kakang Kameswara, mengapa Kakang masih harus berbelas kasihan kepadanya? Dadaku. Luka itu tidak terlampau dalam, Paman. Biarlah, aku akan menaburkan obat di dadamu. Aku tidak suka dengan orang-orang itu. Suruh keduanya pergi. Kehadirannya membuat perutku menjadi mual. Atau kalau tidak, aku bisa berubah pikiran dengan membelah perutnya. Aku tidak main-main. Merasakan kata-kata itu tidak terbantah. Wibawa pemuda itu terlampau tinggi untuk dilawan. Kameswara segera membantu para Cigading untuk berdiri dan tertatih-tatih berjalan ke arah kudanya. Demikian pula dengan Hesti Rajasa. Beberapa saat kemudian, 2 ekor kuda berderap menjauh. Keduanya memandangi ke arah mereka, sedangkan Ken Arok berdiri acuh tak acuh. Terima kasih atas kebaikanmu, Kisanak. Sudahlah. Sekarang pergilah kalian berdua. Semakin cepat aku semakin suka. Baik. Siapakah pemuda aneh tadi? Bukankah ia telah menyebutkan namanya? Iya, namanya mengerikan sekali. Tatapan matanya bagaikan tatapan burung hantu. Sirik dan menyala. Kesaktiannya, aku tidak bisa mengukurnya. Murid siapakah dia? Semudah itu sudah sedemikian sakti Mandraguna. Aku tidak tahu. Ken Siwi, kau ingat dengan tatapan matanya? Aku pernah mendengar cerita dari ayah tentang orang yang dikasihi para dewa, yang memiliki kemampuan olah kanuragan sedari ia lahir ke dunia. Pernah ada orang yang membawa pertanda semacam itu. Dia adalah Sri Baginda Erlangga. Sekarang ceritakanlah, mengapa kau bisa sampai di tempat ini? Bagaimana keadaan perguruan pesanggaran? Kenapa, Ken Siwi? Apa yang terjadi? Kameswara menanyakan perihal keadaan perguruan pesanggaran sepeninggal dirinya. Ternyata pertanyaan itu membuat gadis itu tidak mampu lagi menahan rasa sedihnya. Gadis itu menangis, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Rasa haru tumbuh di hati Kameswara. Perlahan-lahan diraihnya kepala gadis itu dan dibenamkannya ke dadanya yang bidang dan penuh dengan tumbuhan. Ceritakanlah, Ken Siwi. Apa yang telah terjadi di perguruan pesanggaran? Dan mengapa kau bisa sampai berada di tempat ini? Kakak. Bagaimana? Sepeninggalan kakak, keadaan perguruan pesanggaran tidak karuan. Apa yang terjadi? Ayah pergi. Ayah pergi? Kemana perginya? Ayah pergi untuk membayar janji yang pernah diucapkannya puluhan tahun yang silam. Ketika ayah masih muda, ayah pergi menuju ke suatu tempat. Entah di mana tempat itu. Sampai hari ini aku belum berhasil menemukannya. Apa nama tempat itu, Ken Siwi? Air terjun Kambang Ayun. Ayah pergi ke sana. Aku dan Kakang Mahisa beranjangan pergi menyusul ayah. Tapi di mana letak Kambang Ayun? Aku tidak tahu. Lalu di mana Kakang Mahisa beranjangan sekarang? Aku tidak tahu, Kakang. Kami menempuh jalan sendiri-sendiri. Lalu kepada siapa ayah menyerahkan tanggung jawab perguruan?
Atas usul Kakang Mahisa Beranjangan, ayah menyerahkan tampuk pimpinan kepada Paman Haryo Panumping. Paman Haryo Panumping menerima tugas itu untuk sementara, sampai Kakang kembali dan mengambil alih tugas itu. Mudah-mudahan Paman Haryo Panumping dapat menjaga perguruan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang terjadi, Kakang. Perguruan kehilangan pucuk pimpinannya. Dan sepeninggalanku, aku tidak dapat membayangkan apa yang kemudian terjadi di sana. Lalu apa yang terjadi denganmu? Sehingga kau bisa ditawan oleh gerombolan perampok di padang karautan. Waktu itu, aku tengah melewati lembah Kumitir di lereng Gunung Raung sisi barat. Aku berpapasan dengan gerombolan itu yang dipimpin oleh Paman Paraji Gading dan seorang pemuda yang bernama Hesti Rajasa. Kau bisa membayangkan apa yang bisa aku lakukan atas Paman Paraji Gading? Paman Paraji tidak pernah menyebut di mana letak Kamang Ayun itu berada? Tidak. Padahal bulan purnama nanti, ayah akan menghadapi sesuatu. Entah apakah sesuatu itu, akan tetapi aku sangat mengkhawatirkannya. Bulan purnama? Benar, bulan purnama. Bulan Nanggal sepisan baru akan muncul 3 hari lagi. Masih cukup banyak waktu. Atau justru sebaliknya, hanya ada sedikit waktu. Baiklah, Kenciwi. Aku akan mencari di mana Kamang Ayun itu berada. Mungkin kita bisa menanyakan di mana tempat itu berada kepada seseorang yang luas wawasan. Iya, aku mengenal seorang biku yang luas pengalamannya. Biku Dewa Hastu namanya. Kita bisa mencarinya ke pesisir Pendaringan. Siapa Biku Dewa Hastu? Panjang ceritanya. Kau masih ingat dengan seorang gadis yang menghadap ayah untuk Naka Swasti Ratu, pimpinan perguruan Widara Kandangan? Benar. Biku Dewa Hastu adalah pamannya, saudara kembar ayahnya. Lalu, di manakah pesisir Pendaringan? Di Laut Selatan. Kakang Kameswara, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentang apa, Kenciwi? Tentang Kakang sendiri. Aku tidak sanggup bercerita apapun, Kenciwi. Aku mohon, jangan kau tanyakan tentang itu lagi. Kakang, aku tahu hati Kakang telah termakan ucapan-ucapan Paman Paraji Gading yang penuh dengan racun. Sedikit pun aku tidak percaya apa yang telah diucapkan oleh Paman Paraji. Aku berharap kau juga tidak mempercayainya. Aku tidak dilahirkan oleh siapapun ke dunia ini. Ibuku bumi dan ayahku langit. Atau jika itu dianggap berlebihan, aku bisa mengatakan, aku lahir dari sebongkah batu. Aku tidak perlu memikirkan asal-usulku. Aku tidak perlu peduli siapa mereka. Itu berarti Kakang mempercayainya. Apa yang telah dikatakan Paman Paraji Gading dari mulutnya yang berbisa itu. Sudahlah, Kenciwi. Untuk apa kau ikut memikirkan hal itu? Kuda-kuda tunggangan kita sudah cukup beristirahat. Dan aku lihat mereka sudah makan kenyang rumput-rumput hijau itu. Mari, kita lanjutkan perjalanan ini. Baiklah, ayo Kakang. Mereka berdua segera menaiki kudanya. Beberapa saat kemudian kuda-kuda itu pun lenyap dari pandangan. Dan pada saat yang bersamaan dari arah timur, di pesisir pantai menuju ke arah barat, seekor kuda tunggangan dipacu dengan kencangnya. Ombak yang bergulung-gulung dari laut selatan kadang-kala mencilati kaki-kaki kuda itu. Di udara, langit begitu cerah. Di batas manapun mata memandang, tidak nampak mendung mengambang. Akhirnya kuda itu bersama penunggangnya memasuki sebuah perkampungan. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan apa nama kampung ini. Sebaiknya aku bertanya kepada seseorang untuk mendapatkan keterangan mengenai kampung ini. Itu ada seorang wanita tua. Sebaiknya aku bertanya kepadanya. Permisi. Ada perlu apa, Ndu?
Maaf, bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Bibi? Oh, silakan, Duk. Apa yang kau perlukan? Saya datang dari jauh, dari Widara Kandangan. Bolehkah saya mengetahui nama kampung ini? Oh, nama kampung ini Pandaringan, Duk. Pandaringan? Benar. Terima kasih, Bibi. Kampung inilah yang saya tuju. Maaf, apakah Bibi pernah mendengar nama Galuh Urang? Galuh Urang? Iya, kira-kira 30 tahun yang lalu di tempat ini ia tinggal. Beliau memiliki sebuah sanggar kanuragan yang lebih dikenal dengan sebutan perguruan silat. Perguruan itu bernama Perguruan Pandaringan atau Wulan Semirat. Iya. Duk, ini siapa? Namaku Pinaka Swasti Ratu dan Galuh Urang adalah ayahku. Sedang ibuku bernama Luh Saraswati. Duh, Gusti yang widiwasa. Pantas kau mirip dengan orang yang pernah Bibi kenal waktu dulu. Ibumu. Semua orang di kampung ini, asal mereka sudah berumur, pasti semua kenal dengan ayahmu, Galuh Urang. Dan mereka pun kenal juga dengan ibumu. Karena ibumu waktu itu adalah bunganya kampung ini. Apakah mereka mengerti apa yang dialami oleh ibuku? Iya, mereka menyaksikannya. Betapa malang nasib ibumu, Duk. Iya, siapa namamu tadi, Duk? Namaku Pinaka Swasti Ratu, Bi. Ketika kau dilahirkan, bersamaan dengan kepergian ibumu, semua penduduk di kampung ini merasakan sedih yang amat sangat. Apalagi ketika ayahmu mengalami gangguan jiwa karena ditinggal pergi ibumu. Aku akan memberitahu mereka. Tunggu, Bibi akan memberitahu siapa? Mereka, para orang-orang tua yang mengenal orang tuamu. Mereka tentunya akan senang berjumpa dengan Kondu. Jangan, Bi. Saya keberatan. Saya tidak ingin penduduk menjadi heboh dengan kehadiran saya di sini. Lalu, apakah yang akan kau lakukan di tempat ini, Nduk? Saya sedang mencari ayah. Mencari ayahmu di sini? Benar, Bi. Beberapa bulan yang lalu, ayahku pergi. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Dan menurut Paman, mungkin ayah berada di sini. Mungkinkah ayahmu berada di sini, Nduk? Kami mengambil kesimpulan ayah sedang berada di makam ibu. Oh, iya. Bibi mengerti. Iya, Bibi mengerti. Mungkin saja ayahmu di sini. Mengapa Bibi tidak berpikir sejauh itu? Betapa bodohnya aku ini, Nduk. Kenapa, Bi? Beberapa hari yang lalu, Bibi pernah melihat ada orang mondar-mandir di tempat pemakaman. Mungkin saja orang itu adalah ayahmu. Bibi menyangka orang yang mondar-mandir itu orang yang tidak waras, yang sedang minta sesuatu kepada kuburan. Pantas, rasanya Bibi seperti mengenal wajahnya. Dan yang tak habis pikir, orang itu selalu terpekur di atas kuburan mendiang ibumu. Maaf, Bi. Di mana tempat pemakaman itu, Bi? Tidak jauh dari sini. Kalau Nduk mau pergi ke sana, biar Bibi antarkan. Mari, Nduk. Nelayan yang telah cukup umur itu dengan perasaan penuh haru mengajak Pinaka Swasti Ratu ke tempat pemakaman yang terletak di ujung desa. Di dalam perjalanan menuju ke sana, mereka sempat menarik perhatian orang-orang yang berpapasan.
Orang-orang itu menyapa, dan dengan ramah pula gadis dan bibi nelayan itu menjawab sapaan penduduk Pandaringan. Apa orang itu, Nyai? Aku tidak mengenalnya, Ki. Oh, cantik sekali anak itu. Sepertinya aku pernah mengenalnya. Kau maksudnya apa? Entahlah. Aku merasa pernah melihat wajah seperti itu. Tetapi, ya, itu sudah lama sekali. Kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu. Ngawur kamu, Ki. Kalau kau pernah bertemu dengan gadis itu 30 tahun yang lalu, ia tentu masih dalam perut ibunya. Maksudku, Nyi, 30 tahun yang lalu, aku pernah melihat seseorang secantik dia itu. Lalu? Nama perempuan itu, yang aku maksudkan, Losaras, ya Losaras. Mungkin kau kenal juga dengannya, Nyi. Bukankah yang bersama gadis itu Nyai Juwangi? Mau kemana mereka? Tapi aku lihat ke arah kuburan, Nyi. Iya. Pasti mereka akan pergi ke kuburan, Ki. Ke kuburan? Siapa dia ya? Agaknya kedatangannya ke tempat ini untuk mengunjungi makam leluhurnya. Dan Nyai Juwangi nampaknya telah kenal dengan gadis itu. Nyi, bagaimana kalau kita ikuti dia? Aduh, kau, Ki. Seperti kurang pekerjaan saja. Penuh harap, Pinaka Swasti Ratu yang diantar bibi nelayan yang bernama Juwangi itu bergegas menuju ke tanah pemakaman. Gadis itu mendadak sangat kecewa ketika sampai di makam ibunya, karena di tempat itu tidak ada seorang pun. Ayah, tidak ada, Nduk. Tetapi Bibi tidak bohong. Orang itu beberapa hari yang lalu berada di sini. Sungguh, Nduk, Bibi tidak bohong. Yang mana pusara ibuku, Bi? Itu. Tidak pernah dirasakan oleh Pinaka Swasti Ratu. Kakinya gemetar seperti kali ini. Keringat dinginnya keluar. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Nah, apa yang akan diperbuat oleh gadis itu ketika melihat pemakaman ibunya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam episode yang akan datang. Merentang Gendewa Luga. Sampai jumpa.